Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, ketemu lagi dengan channel kita bersama, Pesantren Kehidupan. Saya berharap bahwa Anda semua, sahabat sekalian, hari ini semakin mendapatkan kenyamanan di dalam menghadapi hidup. Anda semakin sehat, Anda semakin berkelimpahan, dan Anda semakin bahagia. Dan tentu kami senantiasa mendoakan Anda semua, sahabat sekalian, agar Allah senantiasa memberikan kepada Anda semua kesehatan, keberlimpahan, dan kebahagiaan. Sahabat yang berbahagia, di kesempatan hari ini, hari yang berbahagia ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita semakin memahami bahwa ada emosi-emosi dasar yang harus kita sikapi dengan sikap yang benar. Ya. Jadi masing-masing kita pasti memiliki emosi ini. Nah, emosi dasar ini yang kemudian nanti akan bisa kita jadikan sebagai pijakan kita untuk membebaskan emosi-emosi mungkin namanya emosi-emosi ikutan, ya. Emosi-emosi yang kemudian hadirnya itu sangat kondisional, masing-masing orang belum tentu memiliki, ya. Nah, maka di kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana biasa kita akan ngobrol didampingi dengan sahabat saya untuk kemudian bisa mengulik lebih dalam emosi apa saja yang kemudian dimiliki oleh setiap kita. Maka kepada sahabat saya, monggo, apa yang kira-kira ingin kita bahas bersama, silakan. Oh ya, Abi, ini episode kali ini kan masih terkait dengan episode yang lalu, ya. Ya, masih ada kaitannya. Masih Betul. ada kaitannya. Yeah. Dimana episode yang lalu itu kita membahas terapi atau metode untuk terapi itu, salah satu yang pertama dengan air. Iya. Yang kita berikan sugesti. Betul. Terus yang kedua adalah dengan chef. Iya. Ya, Betul. tapping yang dimana di situ ada kita sampaikan melalui kata-kata, ya. Iya. Saya ikhlas, meskipun saya Iya, betul. berarti di situ letaknya spiritual. Iya. Saya ikhlas, saya pasrah, disitulah letaknya emosional yang dirasakan. Iya. Nah, ini tentu kalau kita kaitkan dengan itu, dari dua hal itu, ini metode apa lagi kira-kira, Abi, yang kira-kira yang terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan sendiri gitu, Abi, yang tanpa harus kita ke dokter. Ini bukan ilmu dokter itu tidak penting, ya, sekali lagi bukan itu, tapi kita punya alternatif lain gitu. Kira-kira apa, Abi? Ya, jadi yang ingin kita sampaikan dan ingin kita pelajari bersama di kesempatan yang baik ini, bahwa kita akan mengajak sahabat sekalian untuk memahami emosi dasar itu. Karena emosi dasar inilah yang kemudian memicu terjadinya rasa sakit itu. Dan hampir semua penyakit itu pasti ada latar belakang emosinya. Apakah emosinya itu karena marah, emosi itu karena sedih, karena putus asa, dan seterusnya. Jadi hampir semua penyakit itu dilatar belakangi karena efek ada emosi itu. Nah, maka dengan kita mengetahui emosi itu, kita akan kemudian bisa merilis, bisa melepas rasa sakit kita, karena emosinya sudah kita lepaskan dari diri kita. Nah, maka ada 9 emosi yang kemudian harus kita ketahui. 3 itu merupakan emosi yang merusak atau emosi destruktif, dan kemudian 3 emosi yang konstruktif atau emosi yang membangun. Akan tapi ke-9 emosi ini mesti kita lepas semua. Meskipun itu emosi yang membangun. Karena ketika kita masih ada keterikatan dengan emosi itu juga suatu ketika akan membuat diri kita menjadi tidak sebagaimana yang sesungguhnya diri kita. Ketika kita misalkan sudah memiliki emosi yang positif, contoh kata misalkan berani. Nah, ketika keberanian itu terbentur dengan sesuatu, dia nanti akan kemudian hilang keberaniannya. Kalau hilang keberaniannya, dia akan kemudian tidak mendapatkan bahagia. Padahal esensi hidup kita adalah bagaimana setiap saat, setiap waktu, kapan saja, di mana saja kita mendapatkan kebahagiaan. Itulah
yang harus kita ikhtiari dan kita upayakan bersama-sama. Maka dengan memahami 9 emosi itu, harapannya kita benar-benar menjadi manusia yang tanpa beban. Ya, kita bisa lepas landas dari emosi-emosi itu. Apakah itu emosi positif atau emosi negatif. Nah, maka singkat saja ya, kita akan bahas satu persatu. Emosi yang paling rendah itu kata para ahli, emosi yang kemudian benar-benar ini menjadi akar ya, akar dari persoalan. Kalau ini tidak beres, maka emosi yang di atasnya sulit untuk kemudian membereskan, yaitu emosi putus asa. Ya. Ketika seseorang itu sudah putus asa, maka orang biasanya sudah mati rasa. Dia sudah mager, sudah seperti mati ya, tapi masih hidup. Jadi bahasa yang mungkin sering kita dengar adalah hidup segan, tapi mati nggak mau. Seperti itu. Nah, orang kalau sudah mengalami kondisi kayak gitu, ini kondisi yang paling akut. Kondisi yang harus benar-benar dibongkar bagaimana agar itu bisa lepas dari dirinya. Yang kedua adalah sedih. Jadi sedih ini adalah sesuatu yang meskipun berat untuk dilepaskan, karena juga ini terkait dengan memori masa lalu, tapi ini tidak seberat yang putus asa. Ya. Yang ketiga, takut. Jadi kita pasti mengalami masa di mana kita ketakutan, di mana kita kekhawatiran, di mana kita cemas. Itu. Kemudian yang keempat adalah kalau bahasanya itu sebenarnya serakah, ya. Tetapi lebih cenderung kepada tidak pernah merasa cukup, ya, selalu kurang, ya. Itu emosi, ya. Atau kalau bahasa yang agak sarkas ya rakus gitu ya. Seperti itu. Jadi itu emosi. Kemudian yang yang kelima adalah marah, ya. Jadi marah ini sebenarnya emosi dalam kategori stadium ringan, Mas. Meskipun orangnya pemarah, ya. Orang yang pemarah sekalipun itu tidak seberat ketika orang itu sudah putus asa, orang yang sedih, orang yang kemudian takut, ya, orang yang serakah. Jadi marah ini sudah hampir melampaui level emosi destruktif yang paling ringan. Karena ada yang lebih ringan lagi di samping emosi marah ini. Karena posisinya di tengah-tengah, ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir emosi destruktifnya itu adalah sombong. Keenam, ya. Ya, yang keenam. Ini sombong. Jadi sombong ini adalah sebuah emosi yang tidak baik untuk diri kita, yang harus kita lepaskan. Nah, inilah 6 emosi dasar yang termasuk ke dalam emosi negatif atau emosi destruktif. Nah, kemudian 3 yang masuk dalam kategori emosi konstruktif atau emosi membangun, itu yang pertama adalah berani. Jadi seseorang itu ada yang kemudian hampir tidak pernah mengalami rasa takut, poe wani gitu ya, kepada siapa saja berani. Tapi bisa jadi keberaniannya ini yang kemudian akan menjadi bumerang bagi dirinya kalau itu tidak di manage dengan baik. Maka meskipun berani itu secara umum konotasinya positif, tapi ada kalanya dia masuk terjebak dalam konotasi negatif. Berani yang tidak memiliki landasan baik atau memiliki landasan moral yang patut, yang umum, seperti itu. Kalau bahasa Jawa Timur, bondo nekat. Bondo nekat itu. Ya, seperti itu. Itu masuk dalam kategori emosi konstruktif yang paling rendah. Kemudian yang berikutnya adalah menerima. Jadi ridho, menerima, itu ternyata juga emosi, Mas. Ya. Maka itu juga harus kita lepaskan. Meskipun secara umum ridho itu baik, ya. Akan tapi ketika kemudian ridho itu sudah melekat dalam diri kita, maka itu menjadi nggak baik. Maka diri kita adalah kita, aku, yang tidak memiliki emosi apapun. Karena kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Fitrah itu berarti bersih, tidak ada kemelekatan dengan apapun, dengan siapapun. Nah, ridho ini juga termasuk dalam kemelekatan, maka harus kita lepas. Kemudian yang terakhir adalah damai. Ya, meskipun secara umum kan butuh ya orang itu damai, santai, nyaman, tentram, tapi ternyata itu belum bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan yang semestinya. Padahal yang kita cari adalah bahagia. Maka ketika kita masih memiliki emosi, meskipun itu emosi damai, ya, kita merasakan nyaman,
sejatinya kenyamanan itu akan bisa hilang dengan kondisi-kondisi tertentu ketika kemudian tiba-tiba kita sedang merasa nyaman, merasa rileks, kayak tiba-tiba ada orang-orang yang teriak-teriak ya kenceng, kemudian kita terkaget-kaget ya. Ya, serta-merta kita menjadi tidak nyaman. Nah, kalau kemudian kita memposisikan diri kita atau mendefinisikan diri kita, nyaman itu saya, damai itu saya, maka kemudian secara tidak langsung dengan terganggunya kita, itu akan hilang. Nah, maka kita akan kemudian naik di level yang paling tinggi, yang di luar atau tidak terkait dengan emosi, itu adalah bahagia. Maka bahagia adalah orang yang tidak termelekat oleh emosi apapun. Dia sudah lepas landas, seperti itu. Nah, itu Mas, yang harus kita pahami, emosi-emosi itu yang kemudian harus kita rilis, harus kita lepaskan. Karena emosi ini yang akan membawa dampak hadirnya penyakit di dalam tubuh kita. Seperti itu. Wah, ini menarik dan tergelitik juga saya. Kenapa kok konstruktif itu juga sesuatu yang berdampak buruk gitu. Iya, kan? betul. Tadinya saya juga nggak percaya, kenapa kok harus dilepaskan itu. Tapi iya. Padahal kan, nah ini yang perlu apa ya, perenungan, perlu bijak gitu ya. Iya. Bahwa bagaimana kita bisa memilah, bagaimana kita bisa menempatkan diri ketika kita itu berani, tapi sebenarnya berani itu harus dilepaskan. Iya. Atau ketika kita sedang dalam kondisi ridho menerima, tapi itu harus dilepaskan. Iya. Nah, itu sebuah pekerjaan yang tidak ringan, Abi. Kalau yang destruktif kan jelas. Iya, iya. Dari urutan pertama aja udah putus asa, sedih, takut, serakah, marah, dan sombong. Iya. Itu kan ya sudahlah, kita udah tahulah itu kurang tak baik gitu ya. Nah, tapi kalau yang baik ini, nah sekarang saya mau tanya, bagaimana apa ya, entah itu teknis, entah itu upaya atau tips lah untuk melepaskan yang konstruktif ini, Bi? Ya, ya. Berarti ini akan mudah dipahami dengan dipraktekkan ya. Ya. Ya, misalkan kalau yang destruktif udah bisa dipahami ya, mudah sekali ya, insya Allah ya. Oke. Nah, sekarang misalkan yang pertengahan, yaitu yang menerima tadi, ridho tadi ya. Karena kalau kita bisa menerima yang tengah itu, berarti yang di bawah sudah pasti bisa. Yang damai juga udah mendekati gitu ya. Ya baik, sekarang saya akan nanya Mas Kris ya. Sekarang saya akan nanya dan kemudian nanti Anda jawab dengan sejujur-jujurnya. Wah, ini. Gitu ya. Okay, karena ini adalah sebuah proses yang kemudian harapannya nanti menjadi edukasi ini kan. Nah, coba sekarang Anda ingat sepanjang Anda merasa diri Anda sebagai manusia dewasa, manusia yang mengerti tentang apa yang harus dilakukan. Pernahkah Anda merasakan penerimaan yang begitu dalam? Anda bisa menerima segala yang Allah hadirkan di dalam kehidupan Anda. Pernah mengalami itu ya? Dan tentu saya sangat yakin Anda sangat pernah, sangat bahkan mungkin tidak hanya sekali dua kali, tapi sudah lebih dari itu. Nah, maka coba hadirkan rasa menerima itu. Ya. Anda bisa memejamkan mata, bisa juga tetap membuka mata, tergantung nanti rasa itu. Upayakan benar-benar hadir. Rasa menerima itu rasanya seperti apa? Ya. Hadirkan. Izinkan dia hadir. Ya. Ya, gimana rasanya menerima itu? Nyaman, lega, lapang, atau bagaimana yang Anda rasakan sekarang? Pertama, ini karena saya tidak disorot kamera ya. Iya. Pertama itu saya rasakan saya meleleh lah jelas. Gitu ya? Iya. Iya. Ya, karena memang dalam kurun waktu dari saya lahir hingga saat ini ya, apalagi ketika sudah mulai orang bilang itu dewasa yang sudah mulai mengerti banyak hal gitu. Rentetan peristiwa itu kan banyak sekali berganti ya. Betul. Terus apa yang saya cita-citakan itu saya raih dengan susah payah. Dan ketika itu juga harus saya lepas. Maksudnya ya untuk beralih kepada hal-hal yang lain. Itu bukan sesuatu yang ringan juga. Betul. Masalah keluarga dan lain-lain. Ya, saya mengalami itu saat peristiwa itu memang berat, tapi saat peristiwa itu berat.
Gampangannya gini, contoh kecil gitu ya. Eh, Ketika saya sudah berupaya mulai dari sekolah, kuliah, dan apa yang saya cita-citakan untuk menjadi seorang sesuatu yang saya cita-citakan, gitu. Iya. Terus kemudian kondisi mengharuskan saya untuk kembali ke Temanggung. Itu Ya. saja sudah luar biasa. Betul ya. Iya, iya, iya. Iya, karena Ya. kan merangkaknya, jerih payahnya, Iya. kayaknya keringatnya, marah-marahnya para senior itu juga masih terngiang di telinga saya. Iya, 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 iya. Itu aja sudah luar biasa. Belum kalau hal-hal yang lain terkait dengan keluarga dan lain itu luar Siap. biasa. Ya, Masya Allah ya. Ya. Sekarang kembali hadirkan rasa itu. Ya. Rasakan apa yang Anda rasakan. Biarkan rasa-rasa itu hadir. Ya. Kemudian bolehkah kalau rasa nyaman, rasa mungkin ya berjuta rasa yang hadir di jiwa Anda saat ini, itu kemudian saya minta untuk Anda ekspansikan atau Anda buka dada Anda, kalau seandainya dada Anda punya pintu, dan upayakan dada Anda memiliki pintu. Kemudian ekspansi atau lebarkan atau luaskan rasa yang nyaman tadi memenuhi seluruh tubuh Anda. Biarkan kenyamanan itu benar-benar Anda rasakan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki Anda. Setelah itu, ketika tubuh Anda sudah merasakan sedemikian nyamannya, biarkan rasa penerimaan itu mengisi semua ruang yang saat ini kita gunakan untuk melakukan acara ini. Biarkan rasa nyaman itu mengisi semua ruangan dari atas hingga bawah. Terus biarkanlah rasa nyaman itu, sejuta rasa itu membebaskan dirinya untuk memenuhi semua ruangan yang ada di tempat ini, di tropical garden ini, di pesantren kehidupan ini. Biarkan ia mengisi semua ruangan yang ada. Biarkan ia bebas. Biarkan ia lepas. Biarkan ia mengisi semua ruangan di setiap hati orang-orang yang ada. Setiap orang-orang yang Anda kenal maupun yang tidak Anda kenal. Yang Anda dekat dengannya maupun yang Anda merasa jauh dengannya. Biarkan rasa kenyamanan itu mengisi semua relung hati di orang-orang yang Anda kenal. Sekarang saya merasa yakin bahwa Anda sudah merasakan bahwa rasa penerimaan itu sejatinya diri Anda atau bukan? Saya tanya, tolong dijawab, sejatinya rasa yang Anda rasakan saat ini, penerimaan itu Anda atau bukan Anda? Saya. Bukankah rasa nyaman itu adalah sebuah dogma? Bukankah rasa itu adalah sebuah konsep? Sebenarnya Anda adalah Anda. Anda adalah bukan rasa itu. Anda adalah yang merasakan, mengetahui bahwa rasa itu hadir di dalam diri Anda. Coba sekarang rasakan betul-betul. Apakah rasa yang Anda rasakan saat ini itu Anda, atau Anda yang memahami, merasakan rasa itu hadir? Coba jawab dengan seadanya.
Yang kedua, Abi, rasa itu hadir. Ya. Jadi rasa nyaman itu atau sejuta rasa yang Anda rasakan saat ini adalah sebenarnya sesuatu yang menempel di dalam diri Anda. Anda adalah jiwa yang merasakan bahwa rasa itu ada, rasa itu hadir. Nah, maka ketika rasa itu adalah diri Anda, tidak mungkin Anda bisa melebarkan rasa itu ke seluruh ruangan yang ada di sini, ke seluruh lingkungan yang Anda pernah lalui, ke semua jiwa yang Anda kenal, yang dekat maupun yang jauh. Tapi karena rasa itu adalah sesuatu yang melekat di dalam diri Anda, sehingga Anda bisa mengendalikan rasa itu kemana saja. Apakah Anda miliki atau Anda lepaskan. Nah, maka ketika Anda sudah melakukan itu, itulah sejatinya yang saya maksud dari pertanyaan tadi. Itulah yang kemudian saya maksud dengan apa yang Anda inginkan atas jawaban itu. Maka sekarang buka mata, rasakan sesuatu yang kemudian bisa Anda rasakan. Jadi yang dimaksud dengan dilepas atau dirilis itu adalah tidak dilepas serta-merta tidak, tetapi Anda yang kemudian benar-benar menjadi pengendali dari rasa itu. Bisa dipahami? Sekarang seperti itu rasanya. Nah, Meleleh-leleh ini, Abi. luar biasa kan? Nah, itu. Ternyata perintah harap juga ya. Iya. Melo juga. Iya, seperti itu, Mas. Jadi kebahagiaan kita itu bukan ada pada rasa itu. Ya, kebahagiaan kita itu melampaui dari rasa itu. Nah, kalau yang rasa destruktif atau emosi destruktif jelas mudah sekali. Memang itu sesuatu yang membuat kita nggak nyaman. Bahkan yang level paling rendah saja, sombong saja, meskipun bisa jadi ketika melakukan, ya, orang sombong itu kayaknya gayanya gimana gitu merasa bahagia. Padahal enggak. Orang sombong itu mana sih yang benar-benar bahagia? Itu hanya kamuflase. Itu hanya topeng. Yang sejatinya dia sedang merasa kekurangan. Orang sombong itu kekurangan. Kalau orang yang benar-benar memiliki kelimpahan, enggak ada rasa sombong. Ya, itu yang emosi destruktif yang paling ringan. Apalagi kalau emosi destruktif yang paling berat kayak tadi putus asa, itu benar-benar sebuah rasa, sebuah emosi yang membuat seseorang itu benar-benar tidak nyaman. Hidup tapi nggak hidup, seperti itu. Gitu ya. Nah, maka pertanyaannya sebenarnya kalau untuk yang emosi destruktif ada 3, Mas. Tidak hanya pertanyaan dengan permintaan tadi. Ketika Anda sudah merasakan, Anda silahkan untuk mengekspansikan atau meluaskan rasa itu. Tapi kalau yang destruktif 3, bolehkah Anda lepaskan? Maukah Anda melepaskan? Kapan Anda melepaskan? Jadi 3 pertanyaan yang dasar. Ya, supaya jelasnya, ayo kita praktekkan emosi yang destruktif, ya, supaya kemudian kita bisa mendapatkan sebuah clue apa sebenarnya yang nanti harus kita lakukan. Tidak harus dengan orang lain, ya. Kita bisa bertanya kepada diri saya sendiri, diri kita sendiri. Kalau tadi saya bertanya kepada jenengan, Mas, maka kemudian kita juga bisa bertanya dengan diri saya. Misalkan saya memanggil diri saya Mas juga bisa, atau aku, atau jiwaku, atau diriku, wahai diriku, wahai aku bisa. Ya, pertanyaannya seperti itu. Nah, sekarang di antara 6 itu bagaimana? 6 itu seperti ini. Di antara 6 emosi itu yang mudah bagi jenengan untuk menghadirkan. Putus asa, sedih, takut, serakah, marah, sombong. Mana yang paling mudah? Takut aja. Takut, ya, baik. Ya, siap, tengah-tengah lagi ya. Baik, silakan. Anda boleh memejamkan mata, Anda juga boleh membuka mata. Ya, sepanjang perjalanan hidup Anda, ketika Anda menyadari bahwa Anda bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang enak, mana yang tidak enak, maka pernahkah Anda merasakan rasa takut? Pernah? Pernah. Ya. Ketika Anda pernah merasa takut, maka hadirkan rasa takut itu. Hadirkan, izinkan ia hadir, memenuhi jiwa Anda. Izinkan ia datang.
ketakutan itu hadir ke dalam jiwa Anda sekarang? Kembali tengok, masihkah tersisa rasa takut yang pernah Anda alami yang kemudian belum hadir saat ini? Hadirkan. Izinkan ia hadir. Apa yang dirasakan, Mas? Sekarang bisa jawab apa yang jenengan rasakan dengan rasa takut yang kini hadir memenuhi jiwa Anda itu. Berat, sesak, berdebar-debar, ya, tidak nyaman, tidak enak. Ya, bolehkah rasa itu Anda lepaskan? Boleh Anda lepaskan? Maukah Anda melepaskan rasa itu? Ketidaknyamanan itu? Mau. Kapan akan Anda lepaskan? Sekarang. Ya. Sekarang dengan pertanyaan yang sama, tengok lagi masa lalu Anda. Masihkah rasa takut itu ada yang tertinggal untuk Anda hadirkan dan belum terlepas dari diri Anda? Hadirkan. Hadirkan rasa takut itu. Izinkan ia hadir. Semuanya. Jangan tersisa. Ya, ketidaknyamanan itu akan hadir ketika rasa takut itu masih ada yang tersisa. Akan tapi ketika rasa takut itu sudah benar-benar habis, maka ketidaknyamanan itu tidak akan hadir. Anda sudah merasakan hal yang nyaman. Maka ketika rasa nyaman itu masih ada, bolehkah Anda lepaskan? Boleh. Maukah Anda melepaskan? Mau. Kapan akan Anda lepaskan? Sekarang. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang saya ingin menegaskan, sebenarnya yang takut itu Anda atau Anda yang menyadari bahwa ada rasa takut di dalam diri Anda. Yang kedua tetap saya menyadari ada rasa takut dalam diri saya. Anda yang menyadari bahwa ada rasa takut hadir di dalam kehidupan Anda. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa rasa takut itu bukan diri Anda, bukan diri kita, maka kita akan bisa melepaskan itu. Maka takut itu sebenarnya bukan saya. Saya itu bukan takut. Saya ya saya. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ya. Nah, maka dengan kita memahami emosi dasar yang kemudian bisa kita lepaskan. Artinya emosi itu benar-benar dalam kendali kita, bukan sebaliknya. Yang sering terjadi kan justru kita dalam kendali emosi itu. Iya apa enggak? Iya kan? Kalau pada saat kita marah kan kitanya hilang, yang ada marahnya. Nah, maka harus dibalik. Marah itu bukan saya. Tapi marah itu adalah yang melekat di diri saya. Maka bisa kita lepaskan kapan saja, kapan kita mau. Gitu ya. Nah, itu emosi dasar, Mas. Padahal masih ada emosi-emosi turunan, emosi-emosi ikutan yang kemudian akan hadir dalam kehidupan seorang meskipun tidak semua orang bisa mengalami hal yang sama. Misalkan orang itu merasa dirinya miskin. Itu kan emosi sebenarnya miskin itu. Nah, kalau seandainya yang kita tahu sebenarnya miskin itu adalah konsep atau miskin itu adalah sebuah kondisi. Ya. Konsep atau kondisi. Ya. Kalau kondisi sebenarnya menurut saya pribadi ya, meskipun saya belum pernah mendapatkan literasi yang otentik tentang hal ini, bahwa miskin itu adalah meskipun orang lain melihat seseorang itu miskin, tapi yang merasakan belum tentu merasakan miskin. Iya apa enggak? Iya. Maka miskin itu konsep, Mas. Pola pikir. Iya apa enggak? Ya. Bahkan bisa jadi orang yang kaya raya, orang yang berkecukupan tapi mentalnya miskin. Pernah nggak ketemu dengan orang seperti itu? Bahkan orang kaya pun bisa jadi ia merasakan
dirinya miskin. Maka sebenarnya miskin itu bukan keadaan, tapi miskin itu adalah konsep. Maka ketika kita kemudian ingin ya melepaskan diri kita dari emosi miskin itu juga bisa. Jadi caranya seperti tadi ya, kita hadirkan rasa miskin itu. Miskin identik dengan apa? Emosinya miskin itu apa kira-kira? Kekurangan dikejar-kejar oleh kebutuhan Susah gitu ya. Susah Ya gitu ya. serba sulit. Nah, itu emosi itu. Jadi emosi miskin itu yang kemudian kita hadirkan. Nah, ketika sudah hadir, bolehkah enggak itu kalau dilepaskan? Maukah Anda melepaskan? Kapan Anda lepaskan? Nah, lepas. Berarti ya. Kemudian dipanggil lagi. Khawatir masih ada yang tersisa. Emosi dari miskin itu susah, sedih, merasa kesulitan. Nah, itu dihadirkan. Ketika itu kemudian sudah hadir, bolehkah dilepaskan? Maukah melepaskan? Kapan akan dilepaskan? Nah, ini. Jadi uniknya, Mas. Ya. Uniknya, ketika pertanyaan tadi kita lontarkan, apakah kemudian yang bertanya itu orang lain atau diri kita sendiri, maka dijawab ya atau tidak, itu sama-sama jawabannya ya. Jadi meskipun kita belum mau melepaskan, tapi hakikatnya itu lepas, meskipun tidak semuanya. Sama ketika saya panggil, ya, sebutan nama panjenengan, Mas, gitu. Maka jenengan jawab atau tidak, jenengan akan merasa dipanggil. Ya. Betul apa enggak? Betul. Nah, itu dia. Jadi emosi itu seperti itu, Mas. Jadi ketika kemudian kita menjawab tidak mau melepaskan, tidak membolehkan itu lepas, tapi pada hakikatnya ia lepas. Apalagi sebuah pertanyaan frontal kapan, itu sudah menjadi ayo sekarang. Iya. Lepas dia. Seperti itu, Mas. Berbeda dengan yang konstruktif, tidak ada pertanyaan itu, Mas. Yang konstruktif itu adalah perintah untuk kemudian dia mengembangkan diri, ya, membebaskan diri agar kemudian rasa-rasa itu hadir tidak hanya untuk dirinya. Tapi kalau yang destruktif, jangan biarkan kita menjadi bagian dari itu. Karena sejatinya memang kita bukan emosi-emosi itu. Ya. Kita adalah kita. Jadi aku adalah aku yang terbebas dari segala macam emosi itu. Karena di dalam konsep Islam, Allah itu menghadirkan kita di dunia ini dalam keadaan fitrah. Ya. Jadi Rasulullah itu memberikan kabar kepada kita bahwa setiap diri kita lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Tidak ada keterkaitan dengan apa-apa. Keterkaitannya hanya dengan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat masa ruh, yaitu di rahim ibu kita, Allah bertanya kepada kita, Alastu bi rabbikum, siapakah Tuhanmu? Maka saat itu kita, meskipun tidak ada semua orang yang ingat, termasuk saya, pernah menjawab pertanyaan itu atau pernah mendapatkan pertanyaan itu, tapi sejatinya kita semua telah menjawab qalu bala sahidna. Iya, Engkau Tuhanku ya Allah, dan aku menjadi saksi. Seperti itu. Maka sejatinya kita itu fitrah, tidak ada kaitan, tidak ada kemelekatan dengan apapun, dengan siapapun. Kita hanya melekat diri kita kepada Sang Maha yang menghadirkan kita, yang menciptakan kita. Itu barangkali sahabat yang berbahagia, bisa dipahami ya, Mas? Ini closing aja, Abi. Siap. Dari saya ya. Ya. Maksudnya setelah saya ini, saya atau teman-teman juga kayaknya mesti harus merubah lagu gitu. Saya boleh nyanyi sedikit ya? Boleh ya. Ya. Ini setelah melepaskan emosi tadi kan ya. Ya. Jadi ini terkait dengan mental block mungkin ya, Ya, sebutannya. betul Jadi, sekali. apa yang ada dalam pikiran kita itu, apa yang kita suarakan lewat mulut kita, itu ternyata menjadi mental block yang menghalang-halangi kita untuk move on lah, gampang aja begitu. Betul ya. sekali, Mas. Nah, ini liriknya saya nyanyikan sedikit, Bi. Boleh. Ini, Bi, saya ya teringat aja ini. Aku terjatuh dan tak mampu bangkit lagi. Aku bagaikan butiran debu. Itu kan belum apa-apa kita sudah merasa aku nggak bisa gitu loh. Sudah menyerah gitu. Jadi mungkin tanpa sadar kita menyanyikan lagu itu berulang-ulang, akhirnya kebawa ke dalam diri kita bahwa kita itu tidak mau bangkit lagi. Nah, pasti lagu-lagu yang kayak gitu tuh juga harus mulai dirubah, yang akhirnya mempengaruhi emosi bawah sadar kita, emosi kita. Jenengan tahu nggak? Ya. Kita tentu mengenal seorang penyanyi yang luar biasa. Semua orang suka.
inisialnya N. Es. Dia selalu menyanyi lagu-lagu sedih. Apa yang terjadi? Hidupnya penuh dengan kesedihan, Mas. Ya, ya, ya. Jenengan tentu tahu, ya kan? Ya. Itulah. Jadi sejatinya emosi kita ini ya akan sangat mempengaruhi diri kita. Ya. Maka jangan pernah kita membiarkan diri kita dalam hal yang tidak sesuai dengan diri kita. Wong kita itu bebas kok. Kita bisa memilih kok. Tapi kenapa kok kita memilih yang sedih-sedih? Iya. Kenapa kok kita memilih yang susah-susah? Gitu ya. Sepakat? Sepakat. Saatnya closing. Iya. Alhamdulillah sahabat sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi kita. Realita yang kita hadapi bahwa sejatinya hidup itu sederhana, hidup itu mudah. Yang membuat tidak mudah itu diri kita, pikiran kita, perasaan kita, ego kita. Nah, ketika kemudian itu sudah bisa kita kendalikan melalui aku yang ada dalam diri kita, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan berjalan sebagaimana adanya. Karena bahagia itulah sejatinya yang akan menjadi target kita semua, dan bahagia itu tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Bahagia itu tidak ada syarat apa-apa. Bahagia itu hadir ketika kita mau menghadirkan kapan saja, di mana saja, bagaimanapun kondisi kita. Tetap semangat, salam sehat, salam bahagia, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.